hari ini balik lagi ke podcast Real Edu Park sama aku Fahira. Jadi host hari ini dan hari ini kita ditemenin sama salah satu orang kreatif banget ya bisa dibilang gitu yaitu Mas Baru Munanda. Oke, mungkin teman-teman udah pernah melihat beberapa karyanya Mas Baru Munanda, tapi supaya lebih kenal mungkin Mas Baru Munanda bisa perkenalkan diri dulu, mungkin kesibukannya sekarang apa, dan mungkin karya-karya Mas Nanda tuh apa sih yang paling dibanggakan gitu. Oke, Realers, kenalkan saya Nanda. Apa ya? Ya, filmmaker ya, menimba ilmunya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, udah lama banget ya. Em, Biasanya ya bikin konten, terus suka ngajar juga sih, suka ngajar ke kampus ataupun ke sekolah-sekolah, mencoba menumbuhkan semangat film lah di anak-anak muda juga gitu. Mungkin Reels juga tuh pada penasaran gitu Mas, kira-kira apa sih yang awal mendorong Mas Nanda tuh masuk ke dalam dunia film, penulisan cerita ataupun equipment dalam film itu kira-kira awalnya gimana sih Mas? Awalnya ya, Mm-mm. dulu itu pernah ada orang bilang gini ke saya kan, eh, hiduplah dalam ketulusan, tuluslah dalam menceritakan kehidupan. Nah, Oh, itu oke. cukup mengapa ya, terpatri di saya gitu. Saya kayaknya jadinya senang untuk menceritakan kehidupan itu sendiri gitu kan. Nah, itu mulai awalnya dari SMP tuh Hmm. bikin kayak apa sih, kayak kabaret-kabaret gitu ya. Ada Mm-mm. drama kabaret. Jadi itu hanya panggung aja kan. Belum ada tuh namanya kenal teknologi kita editing, semua science ini, teknologi ini tuh saya belum kenal itu. Jauh lah dari yang saya pikirkan. Lama-lama SMA mulai coba dan akhirnya oke ini nih pilihan hidup saya nih untuk mau coba film pada masa itu ya, karena Mm-mm. tertarik aja menceritakan kehidupan itu. Oke, berarti asal muasal ide-ide tuh biasanya dari kehidupan pribadi gitu ya? Benar, tapi sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi ya, eh, kita memperhatikan karakter seseorang dulu. Ah ya. Entah siapapun, kadang-kadang ide itu nggak mesti dari diri kita, ada orang lain nih, tapi kita tertarik sama dia. Kenapa? Mungkin ada di diri dia yang relate juga dengan kita, baru itu dikawinkan. Jadi kalau Iya. kalau saya itu langkahnya ada karakter tertentu atau orang gitu ya, sesuatu orang itu saya amati, lalu saya coba masukkan sesuatu yang di dalam hidup saya yang mungkin cocok sama karakter itu, baru dibalut sama ide-ide besarnya. Oh, oke. Berarti inspirasi terbesarnya itu dari kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya, Maksudnya ketemu orang-orang. benar benar. Kadang-kadang ada yang kita tuh kalau kita lebih peka ya, ada aja orang-orang bukan aneh dalam tanda kutip, orang-orang yang spesial, Menarik gitu menarik ya? gitu. Ada yang tukang bersihin makam. Hmm. Dia tuh apa ya, ketulusan dia membersihkan makam orang, bukan makam keluarga dia. Itu menarik gitu kan. Ada orang yang kerjanya di mana itu, wah ternyata itu keren banget ya. Dan kalau kita udah tertarik sama kehidupan mereka, nanti kita tarik ke sudut pandang kita, ya kan? Kita ini memandang dunia itu kita taruh di yang karakter kita suka itu. Nah, baru yang tadi saya bilang isu-isu sosial atau ide besar apa nih yang mau kita bangun dari karakter ini. Kalau misalkan dari pengalaman Mas Nanda nih, kira-kira apa sih pengalaman pas awal-awal bikin film tuh yang bikin kaget di lapangan? Yang bikin kaget ya. Iya betul. Kalau sebenarnya yang bikin kaget kalau untuk awal dulu kuliah waktu waktu belajar itu ini kita tuh beride, berimajinasi tapi harus menginjak bumi juga gitu. Menginjak bumi Oke. itu artinya gears yang kita pakai juga harus masuk akal untuk ide yang kita akan eksekusi kan. Makanya waktu kuliah dulu ada triangle system tuh. Oh Triangle iya. itu produser harus kolaborasi sama sutradara, harus kolaborasi sama penulis. Hmm. Jadi cerita yang dihasilkan dramatiknya dapet, Mm-mm. eksekusinya dapet, tapi apa namanya finance-nya juga terjaga kan. Iya Nah, betul. jadi gearsnya juga harus dipikirin tuh yang kayak gitu. Jangan kita cuman ide. Gearsnya nggak mesti harus yang keren ya. Maksudnya Iya iya gears iya. yang kita punya. Apapun yang kita punya, itu yang bisa dimanfaatkan nggak untuk ide itu diwujudkan. Nah, itu yang pertama kali saya, oh ternyata kita harus berdamai juga dengan banyak hal gitu. Berarti kalau misalkan ngomong-ngomong soal spontan nih, uhuy. Ngomong-ngomong soal spontan, Ya. berarti kalau Mas Nanda sendiri itu tuh tipenya yang dari awal itu harus framing dulu ya, nggak banyak spontan atau kayak tiba-tiba ada inovasi mungkin ketika Hmm. lagi syutingnya gimana tuh Mas? Ya, menurut saya pribadi, tapi ini
kalau kata Mas Panji, menurut keyakinan saya gitu kan, kalau menurut Mhm. kata Mas Panji adalah keyakinan saya adalah itu harus well prepare karena Mhm mhm. spontan itu Hui tadi ya, Iya. spontan Hui. Nah itu melibatkan uang juga. Kalau Iya kita sih. melakukan manuver yang cukup berbelok itu di lapangan, Mhm. itu menyusahkan kru, Betul. keluar dari bukan keluar sih apa ya, di luar dari yang mungkin kesepakatan awal. Jadi mereka harus bekerja lebih lagi kan. Misalnya, oh saya harus mau ada ini, mau ada itu. Nah, alat yang dibutuhkan, properti-properti yang dibutuhkan, pemain juga. Jadi Iya. melibatkan banyak pihak kan. Kita kan Mhm mhm. film itu kan kolaborasi banyak pihak kan. Film itu bisa bagus nggak cuma karena pemain. Film tuh bagus karena kenyamanan krunya, syutingnya. Bahkan kalau teman-teman Reels juga lihat nih orang-orang sekarang udah membahas kok di syuting itu jangan ada ngomong jorok ya Mhm atau mhm. situasi syuting itu harus kondusif gitu kan Betul betul. sehingga karya yang dihasilkan juga bagus gitu kan. Nah, makanya kalau kalau nggak well prepare, menurut saya itu cukup membahayakan bagi saya tapi ya. Mhm mhm. Kalau bisa di awal itu udah terencana dengan baik. Mhm. Tapi juga waktu merencanakan itu kita udah ada plan A, plan B. Karya yang baik lahir dari situasi berkaryanya juga bener gitu. Kalau, dari menurut Mas Nanda juga nih, ini Hmm, kalau misalkan kita ngomongin ke industri perfilman sendiri, hmm. kira-kira tantangan terbesar Mas Nanda di industri ini tuh sejauh ini apa? Kalau di sini Mhm. di industri ya. Dulu waktu saya kuliah dulu, saya dapat rezeki itu dosennya Riri Riza. Nah, Mhm. beliau mengasih tahu juga ke kita murid-muridnya, mahasiswanya, ternyata distribusi film itu penting dan kita benar-benar pada masa itu hanya bioskop Mhm. yang film itu ya tayang di bioskop gitu kan, pada Iya zaman itulah ya. Kalau sekarang itu distribusi karya itu udah banyak. iya. Jadi kita bisa ke OTT lah. Terus juga sebenarnya ada bioskop-bioskop indie lah dalam tanda kutip ya. Misalnya dia nggak tergabung dalam jaringan 21, Mhm. tapi dia indie gitu. Oh. Komunitas-komunitas itu suka screening di tempat-tempat misalnya apa ya, tempat komunitas tertentu. Nah, itu distribusi karya itu menurut saya penting. Mhm. Karena di negara kita Indonesia ini alhamdulillahnya adalah belajar itu bisa dari mana aja. Jadi Betul. teman-teman content creator, filmmaker itu bisa belajar dari YouTube, dia bisa cari ilmu pengetahuan sendiri, Mhm. ya kan? Jadi ilmu content creator ataupun filmmaker itu ada nih. Nah, mereka tuh butuh distribusinya itu kayak mana, Mmm. ya kan? Mereka mau berkarya nih banyak nih. Iya. Itu semua terjadi apabila pemerintah, media, pelakunya sendiri, filmmaker sendiri, akademisi berkolaborasi bareng. Itu yang penting tuh. Itu tantangan banget tuh. Iya. Kalau menurut Mas Nanda tuh industri sekarang itu terbuka nggak sih sama hal-hal baru gitu? Kayak, Hmm. mungkin, dari segi film gitu ada genre-genre baru, kira-kira tuh sekarang Hmm. mereka terbuka nggak sih? Karena kan kalau misalnya kita lihat juga ya sekarang di bioskop, Hmm. itu mostly horor, Iya, iya, kayak iya. kayak gitu-gitu. Oke, sebenarnya karena adanya OTT, kita punya tempat semakin bagus nih ada distribusi karya yang lebih banyak, lebih Mhm. luas. Jadi itu lebih bagus. Iya. Jadi artinya filmmaker kita ini bisa berkaryanya tuh nggak cuman mainstream yang sudah ada, dia Mhm. mau combine combine genre juga kan bisa. Mhm. Itu menurut saya itu udah mulai terbuka ya Indonesia ya. Habis itu filmmaker kita juga segeralah mencari misalnya komunitas gitu yang Mhm. tempat dia bertukar pikiran. Jadi Mhm. semakin keren idenya Iya kan, betul. semakin banyak masukan. Jadi teman-teman filmmaker mereka bertumbuh di komunitas ya kan, dia jadinya kenal banyak orang, kenal banyak ide-ide. Buat orang baru yang mau bikin film atau baru mulai nulis gitu, menurut Mas Nanda tuh harus mulainya dari mana sih? Oke, yang paling pertama banyakin referensi Referensi. ya kan, tapi yang pertama yang harus dimulai itu sebenarnya kemampuan kita berstorytelling sih. Sebenarnya itu hal yang paling tua yang ada di dunia ini kan, mendongeng gitu kan. Mhm. Kita udah lihat tuh orang-orang zaman dulu mendongeng pakai coretan gambar di goa-goa Iya gitu. betul, di batu Di gitu. batu gitu kan. Artinya itu udah ada mendarah daging di tubuh manusia itu sendiri. Iya Nah, betul. masalahnya diaktifkan cara berstorytellingnya macam-macam caranya ya. Misalnya Mhm. kita sering baca cerpen atau kita ikut bedah buku dan Mhm. lain-lain. Gitu aja dulu. Maksudnya Mhm. kita nih misalnya kita mau film gitu ya, kita mau berkarya di film. Nah, film itu kan luas ya. Jadi nggak mesti harus mulainya dari film. Bisa kok mulai dari komunitas yang buku, komunitas mendongeng, Mhm. komunitas musik dan lain-lain.
Tapi kita harus punya niatnya ini nanti jadi bagian penting di perjalanan saya di film gitu kan. Oke, mungkin aku pengen minta Mas Nanda buat kasih mungkin kata-kata terakhir gitu Iya. untuk teman-teman Realers mungkin yang baru pengen mulai film atau mungkin ingin sekedar masuk ke dunia film. Itu kira-kira pesannya apa, Mas? Yang tadi saya udah pernah bilang juga, Mhm. hiduplah dalam ketulusan, Hiduplah dalam ketulusan. tuluslah dalam menceritakan kehidupan. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ya, Nanda udah ada di sini untuk menjalani podcast kecil-kecilan gitu siap, sama keren. Real Edu Park. Oke. Keren banget dan insightful banget pastinya. Ya. Kita tadi udah banyak banget berbincang tentang film, jadi teman-teman semuanya yang pengen banget baru mulai bikin film, jangan lupa buat nonton podcast ini dan juga kepoin juga Mas Nanda dari IG-nya dan juga Boleh, mungkin kreativitas yang udah dilakuin sama Mas Nanda. Boleh banget nanti editor tolong ya kasih lihat Instagramnya di bawah. Boleh. That's all dari kita. Terima kasih banyak Mas Nanda dan terima kasih banyak Reelers yang udah menonton. See you on the next podcast. Yeay.